Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang identitas negara, yaitu lambang Garuda Pancasila. Jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya, Tika Salsabila Kinanda. Yang kedua ada Reni Kurniawan. Yang ketiga ada Gila Muhammad Hasbihani. Yang keempat ada Boy Boy Giovanni. Yang kelima ada Ibnu Nizam. Dan yang terakhir ada Fatimah Nur Umami. Baik, langsung lanjut ke materinya. Faktor penunjang diperlukan lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, pengingat sejarah kemerdekaan Indonesia. Garuda Pancasila terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini diharapkan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia berhasil merdeka karena seluruh rakyat Indonesia pada saat itu mengesampingkan perbedaan satu sama lain dan memilih untuk bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, langsung dilanjutkan oleh rekan saya Ibnu Nizam. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 47 Ayat 1, Burung Garuda sendiri melambangkan tenaga pembangunan. Masyarakat Indonesia akan terus berkembang demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang sangat didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sama halnya dengan lambang negara lain, Garuda Pancasila menjadi sarana dan pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI tahun 1945. Selain itu, Garuda Pancasila juga menjadi manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, persatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dan lanjutkan dengan saudara Rili, silakan. Kemudian, faktor ancaman terhadap lambang Garuda Indonesia. Nah, sampai sekarang masih ada oknum-oknum yang merusak nama baik Garuda Pancasila. Namun tindakan-tindakan ini dianggap remeh oleh oknum tersebut. Perusakan ini berupa tindakan-tindakan yang ditujukan untuk menghina dan merendahkan lambang negara Indonesia. Ancaman perusakan terhadap lambang Garuda Indonesia dapat berasal dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari masyarakat luar. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Gilang. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk masyarakat Indonesia sendiri, biasanya hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Untuk ancaman yang berasal dari masyarakat luar, biasanya mereka hanya melakukan penghinaan terhadap Garuda Pancasila apabila mereka dan masyarakat Indonesia sedang berselisih di suatu forum media sosial. Mereka meyakini bahwa tidak akan ada yang melaporkan perbuatan mereka dan hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan kepada mereka. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Boy Boy. Terima kasih kepada Gilang. Saya akan melanjutkan materi ketiga, upaya memperkuat lambang negara. Yang pertama, menambah wawasan masyarakat mengenai lambang negara atau identitas nasional Indonesia secara umum. Pengetahuan tentang kenegaraan yang termasuk di dalamnya mengenai lambang negara sebenarnya sudah ada di pelajaran sekolah dari tingkat SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Bahkan di dunia perkuliahan juga terdapat mata kuliah yang berkenaan dengan hal ini. Hanya saja, masih ada sebagian masyarakat yang tidak melek dengan peranan lambang negara bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan untuk memberikan program tambahan untuk memberikan wawasan tambahan tentang kewarganegaraan di luar lingkungan sekolah. Saya berikan kepada Fatma. Terima kasih kepada Boy Boy. Selanjutnya mengatur hukum mengenai lambang negara di undang-undang. Seperti yang sudah diterapkan, hukum yang mengatur pelanggaran terhadap identitas nasional seperti lambang negara, Garuda Pancasila, sudah ada di dalam undang-undang. Pemerintah hanya harus lebih tegas dan efektif dalam memberitahukannya. Hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelanggaran karena Garuda Pancasila bukan sekedar gambar biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.